Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita bermajelis dalam rangka belajar thalabul ilmi dan juga ingin mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hamba, agar supaya berislam kita lebih baik, lebih nyata lagi, lebih nampak lagi, lebih bermanfaat lagi untuk semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah antum semuanya hamba-hamba Allah yang bersaudara. Selanjutnya, sebagaimana keinginan atau rencana yang sudah disepakati bersama oleh ibu-ibu majelis taklim, majelis taklim Marwah, disepakati bersama untuk bisa lebih ada lagi program bermajelis dan berislam yang akan kita sama-sama gulirkan insyaallah, yaitu program kita menyebutnya Islam bertakaful, yang artinya berislam saling tolong menolong, berislam saling bantu membantu. Nampaknya saya tidak akan mengkaji makalah ini dari A sampai Z, tidak, karena waktunya pasti terbatas. Tapi intinya masalah takaful ini dasarnya adalah ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Coba dilihat ada nggak di sini? Ayat 10 halaman 7. Ayat 10 sampai 13. Dasarnya itu. Halaman 7.
tentang ukhuwah Islamiyah. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu ayat 10 sampai ke 13. Sesungguhnya kaum mukminin, kaum mukminat itu bersaudara. Apa artinya bersaudara itu? Gitu. Bersaudara itu salah satunya artinya saling tolong menolong, saling meringankan beban, saling melindungi, saling menjaga, saling menasehati. Itulah bersaudara artinya. Saling membela. Kemudian yang selanjutnya yang mendasari kita bertakaful juga dilihat di hadis halaman 10. Dalil hadisnya ya, halaman 10. Hadis yang pertama terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya mencintai segala bentuk kebaikan. Mencintai segala bentuk kebaikan. Mudahnya saya mencintai memiliki apa, maka saya harus cinta juga saudara saya memiliki apa, gitu. Samalah maksudnya. Sama-sama punya gitu. Itu arti mencintai. Sama-sama punya, sama-sama bisa, sama-sama mampu. Ini secara umum. Secara khusus ada di hadis yang kedua, hadis yang ketiga. Ini secara khususnya. Masalah takahul ini sabda Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang menangguhkan orang yang kesulitan dalam melunasi hutang atau membebaskan hutang, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaunginya dengan naungannya kelak di padang mahsyar maksudnya. Mudahnya seperti ini. Kita ini di dunia sekarang, kita semuanya pasti ingin mencari naungan di dunia loh, supaya tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Nah, di akhirat caranya salah satunya dengan ini, menyepakati penundaan pembayaran hutang terhadap saudara yang kesulitan atau membebaskan. Dengan dua cara itu, naungan ilahi insya Allah apabila syaratnya dilakukan, insya Allah akan diraih oleh setiap hamba. Kemudian yang lebih khusus lagi di hadis yang keempat. Dalil takaful itu di hadis yang keempat lebih khusus lagi. Ini motivasi bagi para anggota.
Dari sahabat mulia Buraidah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan penangguhan waktu untuk melunasi hutang, ini hutan ya, tambahin sendiri, melunasi hutang kepada orang yang kesulitan, maka baginya sedekah sebesar jumlah yang dipinjamkan setiap hari. Lalu berkata Buraidah, kemudian saya mendengar beliau bersabda juga, dan barang siapa yang memberikan penangguhan hutang, maksudnya penangguhan pembayaran hutang kepada yang kesulitan, maka baginya sedekah sebesar 2 kali lipat yang dipinjamkan. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, baginya setiap hari sedekah sebelum jatuh tempo hutang. Maka apabila sudah jatuh tempo pembayaran hutang, lalu ia memberikan tangguhan waktu pelunasan kembali, maka baginya setiap hari seperti 2 kali lipat sedekah. Contohnya seperti ini. Saya menghutangi saudara saya 100.000. Kemudian sepakat pembayarannya selama sebulan. Maka selama sebulan itu saya disebut bersedekah setiap hari kepadanya 100.000 kali 30 hari. Apabila setelah sebulan dia belum bisa bayar, lalu saya mengatakan kepadanya, silakan ada lagi waktu untuk Anda sebulan lagi. Berarti saya seakan-akan bersedekah kepadanya 100.000 kali 2, 200.000 selama sebulan tadi. Berarti berapa itu? Yang 100 kali 30 berapa juta? Kemudian 200 kali 30 berapa juta? Itulah sedekah kita. 60 juta sama 30 juta, 90 juta. Itu baru meminjamkan, belum membebaskan. Itu baru meminjamkan loh, belum membebaskan. Kalau membebaskan itu berlipat-lipat tidak terhitung, tidak terhingga. Kalau udah dibebaskan itu 100.000 malah dikasihkan, sudahlah buat antum saja 100.000, itu sama dengan berlipat-lipat tidak terhitung. Nah, dalam sedekah itu Bu, itu harus ada latihannya. Minimal latihannya itu yang pertama meminjamkan, yang kedua melepaskan. Jadi bersedekah itu yang bagus itu ada latihannya. Latihan dengan cara meminjamkan. Setelah kuat hatinya, lepaskan. Kalau langsung dilepaskan mungkin masih ada rasa keberatan. Kemudian karena suka ada masalah, dalam masalah meminjamkan, maka harus sesuai atau harus pas kepada siapa dipinjamkan. Jangan asal dipinjamkan. Makanya yang berhak untuk meminjam dan yang berhak untuk mendapatkan sedekah itu sebetulnya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, dia akan baik di dalam meminjam, apalagi diamanati, diberikan apa gitu. Kemudian apabila itu sudah dilakukan, artinya sudah hati sudah lapang, sudah mudah, maka insya Allah kedepannya akan lebih mudah untuk berkorban.
Berkorban itu melepas, meringankan, menunda gitu. Karena sudah tahu keutamaannya. Tapi Ibu, dalil-dalil ini tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali kita harus tahu dulu bersama-sama halaman yang kedua. Halaman kedua ini harus kuat dulu. Kalau halaman kedua nggak kuat, kayaknya susah juga mempraktekannya. Contoh ya, majelis taklim ibu-ibu tadi namanya majelis marwah. Itu namanya majelis mesti orangnya banyak. Namanya majelis taklim mesti orangnya banyak. Itu yang harus ada pada majelis-majelis ilmu itu atau majelis taklim itu ini. Halaman 2. Yang pertama harus ada ta'aruf. Harus saling kenal dulu. Kalau di majelis kita ada yang enggak kita kenal, biasanya nanti ada masalah. Maka kita harus memastikan bahwa di majelis ibu itu semuanya sudah saling mengenal. Itu harus dipastikan, pasti gitu loh. Mengenal apa ya? Mengenal apa saja. Mengenal siapa, namanya siapa, dari mana, rumahnya di mana, domisilinya, kerjanya apa, dinasnya di mana, itu penting loh Bu. Kemudian nomor HP-nya berapa, nomor WA-nya berapa, bisnisnya apa, penting itu. Dan saya yakin ibu-ibu semuanya di majelis marwah ini sudah pada tahu namanya masing-masing. Kalau saya nggak tahu ibu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting ibu-ibu aja yang kenal. Yang kedua, mengenal itu Bu, saling mengenal itu di dalamnya ada saling mengenal sifat, karakter. Ibu-ibu kan beda-beda toh karakternya. Mesti beda-beda, masa sama semua? Nggak mungkin lah semuanya kosakatanya banyak. Ada yang mufradatnya kosakatanya dikit, ada yang banyak, ada yang sedang, itu biasa Bu. Nah, dari sifat-sifat yang berbeda-beda itu, maka harus ada yang kedua, namanya tafahum. Tafahum itu artinya saling memahami karakter, saling memahami sifat. Dia seperti itu, ya sudahlah, nggak apa-apa. Maaf ya, saya seperti ini, iya nggak apa-apa. Itu namanya tafahum, itu saling memahami sifatnya. Supaya masalahnya cepat selesai gitulah. Kalau sudah bisa saling memahami karakternya, maka konsekuensinya tuntutannya yang ketiga, yaitu ta'aluf. Ta'aluf itu artinya menyatukan hati. Kalau sudah tidak mempermasalahkan karakter, ayo kita satukan hati. Kalau sudah satu hati, ya sudah aman. Jika hati sudah bersatu, walaupun badan kita berbeda-beda, walaupun sifat kita berbeda-beda, tapi hati sudah satu, maka insya Allah akan ada yang keempat, yaitu ta'awun. Ta'awun itu artinya saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling meringankan. Sudah satu hati kok. Kalau sudah satu hati semuanya insya Allah mudah. Kemudian ta'awun itu kan ada dua. Ada materi, ada bukan materi. Ada tenaga, ada pikiran. Nah, takaful kita ini, Islam bertakaful ini hubungannya dengan yang keempat. Karena yang ke-1, 2, 3 sudah aman, yang keempat dilakukan. Hubungannya dengan materi. Karena ibu-ibu sudah biasa, masa yang non materi sudah biasa. Sekarang ada ujian saling tolong menolong yang lain, yaitu masalah materi. Masalah materi kita kemas dengan
istilah takaful, artinya saling membantu, saling menjamin, saling menolong. Supaya ta'awun kita, supaya saling tolong menolong di antara kita tetap aman, tidak ada masalah, atau ada masalah tapi bisa diselesaikan, maka harus ada yang kelima. Kelima ini paling urgent. Paling yang kelima ini, yaitu saling menasehati, saling mengingatkan, saling menyapa, saling menegur. Apabila yang kelima sudah jalan, maka insya Allah bangunan ukhuwah Islamiyah kita dari nomor 1 sampai nomor 5 aman, apapun bentuknya. Nah, biasanya di majelis-majelis taklim itu, Bu, atau di lembaga-lembaga pendidikan, apalah di yayasan, biasanya suka ada hubungan juga dengan masalah-masalah materi itu. Ada yang disebut dengan arisan, ada yang disebut dengan koperasi, ada yang disebut dengan macam-macam lah. Nah, kita bersama-sama ingin mencoba membangun dan menguatkan ukhuwah Islamiyah kita melalui takaful. Bukan hubungannya dengan koperasi, bukan BMT, bukan arisan, bukan. Gak ada hubungan sama sekali dengan itu. Tapi ini konsekuensi ukhuwah Islamiyah di antara kita. Selesai sudah yang ini istilahnya pondasi ukhuwah Islamiyah supaya aman semuanya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah langsung ke intinya, halaman ke berapa ya? Oh ini nih, halaman ke 13 kayaknya. Nih, halaman 13. Halaman 13 ini hubungannya dengan teknis. Sebelumnya saya mau pengen tahu yang di Takaful Al-Hikmah bawa bukunya nggak ya, Bu ya? Buku Takaful ya. Ibu punya bawa buku Takaful nggak, Bu? Punya Ibu? Nggak. Coba. Mas. Ini ada. Teknis pelaksanaannya. Ibu kan punya ini ya. Nah, yang ini maksudnya. Ini kan yang sudah dibuktikan gitu loh maksudnya. Dilihat teknis pelaksanaannya, tahapan pembentukan keluarga takaful itu yang pertama mengumpulkan beberapa orang calon anggota yang telah saling mengenal. Sebut saja majelis marwah. Pasti sudah kenal. Kalau nggak kenal nggak boleh. Kalau nggak kenal nggak boleh loh. Kalau arisan itu, ya. Kalau arisan itu boleh jadi kenal, tapi lama-lama jadi nggak kenal. Karena dapat duluan nggak datang-datang lagi. Boleh jadi kayak gitu. Mengumpulkan, nah seperti di majelis marwah ini ada berapa orang ya ibu-ibu ya? Ada nggak 20 orang? Nah, ada 20 orang, berarti 20 itu. Berarti 20 itulah yang sudah saling mengenal. Selain 20 harus diuji dulu. Selain yang itu harus diuji dulu. Karena kalau asal masuk, nanti khawatir yang ibu-ibu yang sudah kenal nggak enak, biasanya gitu. Yang kedua, membahas pondasi ukhuwah Islamiyah sudah kita bahas tadi. Yang ketiga, menjelaskan urgensi hakikat takaful dari awal sampai akhir. Yang keempat, menjelaskan keutamaannya, apa sih keutamaannya, kayak tadi sudah kita bacakan di hadis tadi. Kemudian yang keenam, menyepakati nominal takaful jika dianggap perlu. Kalau nggak perlu, nggak usah.
Yang kelima, menentukan koordinator takaful. Artinya ketuanya siapa? Silakan disepakati, bisa ketua majelis, bisa dipilih lagi, bisa siapa. Kemudian 7, menyepakati jangka waktu takafulnya berapa tahun, berapa bulan. 8, bermajelis sebulan sekali. Di sini tidak ada menentukan bendahara, menentukan sekretaris, tidak ada. Karena di dalam takaful tidak boleh ada bendahara. Karena takaful itu nggak megang uang kok. Nggak boleh megang uang. Kemudian ini ada yang belum difahami nggak Bu? Ini teknis pelaksanaannya Bu. Coba tanya. Yang belum paham tanya. Nomor 7, menyepakati jangka waktu. Jadi takaful itu ada jangka waktu yang disepakati bersama. Contoh di buku saya ini. Ini jangka waktunya 1 tahun. Berarti 1 tahun itu sebetulnya 11 bulan sih, bukan 12 bulan. Nanti yang ke-12 itu pembukaan di bulan pertama, penutupan di bulan ke-12, pembukaan lagi di bulan ke-12, begitulah. Kemudian jangka waktu itu bisa bulan, bisa tahun. Bisa 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, setahun, 2 tahun, terserah sesuai kesepakatan majelis itu. Ini buku takaful cuma setahun. Di saya ada buku takaful lagi untuk 10 tahun. Yang ini 10 tahun kurang lebih. Yang ini cuma setahun. Kalau cuma yang setahun, ya nyetaknya setiap tahun. Kalau yang 10 tahun, cetaknya cuma sekali. Dan di buku saya ini sudah ditulis periode keempat, berarti tahun keempat. Yang di sini, ini periode kedua kayaknya, ini periode kedua. Kalau ini bentuknya buku, ini bentuknya kartu. Jadi untuk mengetahui bulan dan tahun juga dari kartu ini. Contohnya yang di halaman berikutnya, yang disebut dengan kas takaful. Halaman 14 ini bentuknya ya ini. Yang di halaman 14 itu ya ini. Isinya tanggal dan bulan, tabungan, setoran, dan total tanda tangan. Ini nanti tanda tangannya ada 2. Ini kurang ini. Tanda tangannya ada 2 nih yang di tabungan ini. Kemudian di pinjaman tanda tangannya juga 2. 2 itu koordinator sama yang pinjam, koordinator sama yang nabung. 2 tanda tangannya. Kita di sini sampai 12 saja supaya mudah, 12 1 tahun. Tapi bisa aja lebih dari itu atau kurang dari itu. Kemudian aturan tahapannya bagaimana sih? Aturannya bagaimana? Kalau sudah tanda tangan 2 nanti dibuat 2 ya tanda tangannya. Jadi tanda tangannya ada 4. Ini kan cuma 1 nih. Nanti dibuat 2. Tanda tangan koordinator sama tanda tangan yang nabung. Yang di sebelahnya tanda tangan koordinator, tanda tangan yang minjam. Kalau enggak tambahin sendiri ya. Nanti kalau mulai dicetak, tanda tangannya dibuat 4. 2 dinabung, 2 dipinjam gitu ya. Maksudnya biar mudah gitu. Kalau cuma 1 nanti susah. Kemudian caranya bagaimana? Ini, lihat tahapannya. Saya nyebutnya level 1. Level 1 itu tahapan pertama. Dilihat, disebut aja di kas takaful di atas.
Nanti bagaimana pengisiannya? Level 1 atau tahapan 1, anggota menabung tanpa ditentukan nominal. Tanpa ditentukan nominal jauh lebih baik daripada ditentukan nominal. Jauh lebih baik. Kalau ditentukan nominal sama dengan arisan. Arisan itu nominalnya berapa mengikuti jumlah orang kan gitu ya. Kalau takaful tidak. Lebih baik tidak pakai nominal dan orangnya berapa ratus orang pun tetap aja cuma segitu. Tidak sesuai dengan jumlah orang, tapi sesuai dengan kesepakatan jangka waktu. Itu takaful gitu. Menabung, anggota menabung tanpa ditentukan nominal dan tidak diwajibkan menabung setiap bulan. Tidak diwajibkan menabung setiap bulan karena bukan arisan. Punya nabung, nggak punya ya nggak usah. Punya 1.000 ya nabung 1.000, punya 1.000.000 ya nabung 1.000 juga. Masa 1.000.000? Emang berani gitu 1.000.000 setiap bulan? Bagus kalau berani. Biasanya takut nanti duit saya hilang. Makanya latihannya 1.000 dulu. Misal itu ya. Tidak diwajibkan menabung di takaful setiap bulan, enggak wajib. Kalau mau ya silahkan. Setelah itu, meminjamkan tabungan kepada sesama anggota selama waktu yang sudah disepakati bersama oleh keluarga takaful. Dalam takaful tidak boleh 4 mata, tapi harus 20 kali 2, berarti 40 mata. Semuanya tahu. Tidak boleh 4 mata di belakang. Makanya uang tidak boleh dibawa sampai rumah. Harus tetap di majelis itu. Harus hilang. Harus selesai habis. Makanya nggak ada bendahara. Kalau ada bendahara nanti boleh jadi dipakai bendahara. Nah itu suudon. Emang kenyataannya gitu kok. Banyak yang gitu ya. Nah kita antisipasi itu. Uang tabungan yang sudah dikumpulkan di bulan itu dipinjamkan sesuai dengan kesepakatan keluarga takaful dan kebutuhannya masing-masing. Level 2. Level 2. Sebelumnya setiap bulan tadi ada majelis. Untuk menabung atau tidak menabung terserah, yang penting ada majelis. Kalau ada uangnya untuk dipinjamkan, kalau tidak ada ya sudah, bermajelis saja untuk saling menasehati. Nanti saling menasehati atau tausiahnya gantian ya Bu ya, 20 orang 20 bulan. Ditunjuk oleh koordinatornya. Sebut aja kultum ya Bu ya. Level 2. Ini agak level 2 itu cepatnya aja gitu ya. Setelah tutup buku takaful periode pertama, sebut saja setahun. Dan pembagian tabungan takaful bagi yang masih sisa. Maksudnya, boleh jadi di penutupan ada anggota yang tabungannya sudah habis untuk menutupi pinjamannya. Tabungannya habis untuk menutupi pinjamannya. Boleh jadilah. Boleh jadi juga ada anggota yang tidak pernah pinjam. Berarti dia masih punya sisa. Sesuai yang dia tabungkan. Tidak berkurang dan tidak bertambah. Setelah itu, setelah pembagian tabungan bagi yang masih sisa, maka koordinator takaful memohon kepada para anggota untuk bisa mensedekahkan sebagian kecil dari tabungan yang telah diterima yang masih sisa tadi. Yang nggak punya nggak usah sedekah. Nggak ada kok. Selanjutnya, sedekah tadi akan dijadikan sebagai dana abadi
takaful keluarga tersebut. Ini berarti anggota yang tadi meminjamkan sekarang sudah mulai melepaskan. Anggota yang tadi dalam setahun sudah meminjamkan, setelah itu dia akan melepaskan sebagian kecil. Misal, tabungan terakhirnya misalkan 1 juta. Dia sedekahkan ke takaful dia itu misalkan 10.000. Itu berapa persen itu 10.000 itu? Gitu aja. Kasihkan ke takaful itu. Nanti dicatat oleh koordinator. Yang level 2 ada yang belum paham? Yang level 1 gitu, Pak. Level 1. Ya. Seumpama sekali pertemuan, seumpama ada yang nabung 1 juta, terus ada yang minjam gitu gimana? Nggak ada yang minjam ya. Sebetulnya Bu, kita ini ahli pinjam. Ahli pinjam Bu sebetulnya, bukan ahli nabung. Sebetulnya gitu, tapi nggak tahu lah apa yang menyebabkan tidak ada yang minjam itu apa, saya nggak tahu. Tapi aslinya punya kebutuhan. Kebutuhan itulah yang akan dia tahan atau dia gimana gitu. Ada Bu sebetulnya. Ada yang butuh sebetulnya. Cuma mungkin malu-malu ya Bu ya. Nanti karena kita sudah sama-sama kenal selama lama bertahun-tahun, masa nggak berani bilang? Masa nggak berani? Banyak sih Bu kebutuhan itu. Contoh, 1, bayar sekolah. 2, bayar pajak. 3, beli obat. 4, banyak lah Bu, banyak banget lah. Banyak banget nggak bisa dihitung. Tapi kalau benar-benar di bulan itu, dalam bulan pertama, nggak ada yang pinjam, maka dana tabungan itu akan dipinjamkan ke takaful yang lain yang sudah ada. Contohnya akan dipinjamkan ke takaful al-hikmah. Nanti takaful al-hikmah berarti punya tanggungan bayar 1 juta ke takaful itu di akhir. Tapi itu selama ini alhamdulillah belum pernah terjadi. Karena eman Bu, eman, kita aja banyak kebutuhan. Tuh kan mulai kan, kita aja banyak kebutuhan, ngapain buat takaful yang lain? Andai kok, berarti kan nggak akan terjadi. Andai kan itu. Coba aja nanti ya, dicoba nanti. Kalau benar-benar semuanya menahan, tidak, seakan-akan tidak punya kebutuhan padahal punya, cuma malu-malu aja, maka sampaikan ke takaful al-hikmah. Bu, ini ada dana takaful nganggur nih. Padahal aku butuh juga loh Bu. Nah, ini ada nganggur loh Bu, silakan pakai. Kata al-hikmah, kami juga alhamdulillah sudah penuh nih, sudah banyak. Maka dikirimkan ke takaful yang lain lagi, yang kekurangan. Sebagai pinjaman. Emang banyak itu yang butuh, banyak Bu yang butuh. Tapi belum pernah terjadi selama ini, belum pernah. Pengalaman di RT, Pak. Di RT kan diberi bunga. Kalau nabungnya banyak, nggak ada yang minjem. Karena ada beban bunganya. Kalau di RT kan berbunga itu loh. Koperasi gitu ya Bu ya. Iya, kalau di kita di takaful nggak boleh ada bunga, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tetap seperti itu. Setiap bulan uang insya Allah akan ada, sampai 11 bulan akan ada terus. Itu level 1. Kemudian, kalau benar-benar tidak ada, maka
benar-benar tidak ada yang butuh di bulan itu dan tidak mungkin dipinjamkan ke takaful yang lain, maka kita yakin insya Allah ada di sebagian anggota itu yang mungkin sebut saja dia punya kemampuan lah, dia akan pegang uang itu selama sebulan apa 2 bulan. Sebetulnya Bu, kalau kita tidak butuh, sebetulnya saudara kita juga butuh. Kalau kita nggak butuh, mungkin orang tua kita butuh. Kalau kita nggak butuh, mungkin siapa gitu butuh gitu. Sebetulnya gitu. Karena untuk ngasih manfaat ke yang lain. Biasanya di takaful yang lain dipegang dulu sama seseorang yang lebih mampu. Insya Allah uang itu tidak akan hilang. Lalu dikembalikan lagi bulan depan. Tapi itu terpaksa banget sih. Kalau terpaksa. Tapi insya Allah nggak ada. Hah? Ah. Ah. Ya kapan aja gitu. Iya terserah. Ya kayak gitulah. Ya sudah seperti itu. Udah terjawab kok sebetulnya. Gimana? Silakan Ibu. Assalamualaikum. Untuk tabungan ini kan setiap bulannya nggak sama. Enggak sama. Tapi kalau yang pinjam itu harus setahun lunas gitu ya? Ya, sesuai kesepakatan ibu-ibu lah. Misalnya ini ada yang memang ya betul-betul itu cuma pinginnya nabung biar nanti ada yang pinjem, teman-teman ada yang pinjem. Nah, kemudian untuk tutup ini kan berarti tabungannya utuh. Ini nanti sisanya dikembalikan, ini maksudnya gimana itu? Ya kan tabungan ibu sendiri. Oh ya, jadi tabungannya ini loh utuh gitu. Ini punya ibu yang setahun nggak pinjam, ini buat ibu, kan punya ibu gitulah. Utuh aja utuh. Jadi nanti mulai lagi. Ambil dulu uang ibu, ambil dulu semuanya. Nanti sedekahkan dikit ya. Kalau diminta itu juga, kalau nggak usah. Kalau koordinator minta silakan yang mau sedekah yang sisa. Kalau misalkan banyak keperluan ya nggak usah, aku juga banyak kebutuhan, nggak usah. Tapi kalau ingin sedekah aja. Tapi buat takaful itu. Istilahnya dana abadi. Nanti si dana yang ibu sedekahkan akan dipinjamkan lagi di periode kedua. Ya, insya Allah gitu. Ya. Lanjut level yang ketiga ya. Level yang kedua udah paham? Jadi yang kedua itu tutup buku, pembagian tabungan yang bagi yang punya sisa, mau utuh terserah ya. Mau sisa mau utuh. Kemudian setelah dibagikan, koordinator bilang begini, silakan ibu yang mau sedekah, yang mau aja, yang enggak usah. Nanti akan dijadikan dana umat ini, dana umat takaful itulah gitu. Dana umat takaful itulah. Bukan. Modal untuk itu aja. Nanti itu untuk dipinjamkan lagi di periode kedua. Tapi itu milik bersama. Level ketiga atau tahapan ketiga. Setelah tutup buku takaful periode kedua. Berarti kan sudah 2 tahun ya. Misalnya. Dan pembagian tabungan takaful bagi yang masih sisa lagi atau utuh, koordinator takaful memohon kembali kepada para anggota untuk mensedekahkan sebagian tabungan yang sudah diterima lebih banyak dari yang sebelumnya kalau bisa. Kalau bisa, karena kan naik level keimanan mungkin ya, naik level keimanan, keyakinan, amal soleh gitu. Yang sudah diterima lebih banyak dari yang sebelumnya. Misalkan dulu 10.000, sekarang 20.000. Setahun cuma naik 10.000 sedekahnya.
sebagai dana umat lagi, dana umat takaful itu lagi, sampai level-level selanjutnya. Kemudian yang terakhir level tertinggi. Level tertinggi anggota itu maksudnya. Level tertinggi anggota itu dalam bertakaful, yaitu anggota takaful mensedekahkan dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kaya. Mensedekahkan semua tabungannya yang masih sisa tadi untuk dijadikan tabungan umat takaful tersebut. Misal sisanya 500.000. Kata ibu itu karena levelnya dia sudah paling tinggi, dia mengatakan ini uang 500 untuk takaful ini. Saya enggak. Itu paling tinggi. Dia sudah meminjamkan, dia kasihkan semuanya. Kemudian setelah itu mulai lagi. Gitu terus. Dan itu alhamdulillah di sebagian takaful kita sudah ada yang seperti itu. Sudah ada yang seperti itu. Jadi dia sudah sampai di takaful tahap yang tertinggi, yang dia tabungkan dikasihkan ke keluarga itu untuk kemaslahatan takaful itu. Dan uang-uang yang tadi nggak ada dipegang oleh siapapun, tapi dipakai, dimanfaatkan, dipinjamkan gitu aja. Sekali lagi, koordinator tidak pegang uang, bendahara tidak ada. Cuma ada catatan, uangnya tidak ada. Silakan. Iya. Terus saya lunasi, terus saya sedekahkan, saya kasih sedekah sedikit, itu dimasukkan ke mana? Nggak boleh, Bu. Di takaful nggak boleh. Sama sekali nggak boleh pokoknya. Yang boleh hanya yang terakhir tadi. Yang boleh hanya yang terakhir. Yang itu tidak boleh. Jadi jika ada anggota yang pinjam di awal atau di tengah bulan, kemudian setelah selesai atau belum selesai dia melunasi, lalu menambah sedikit atau tanda terima kasih, tidak boleh. Di takaful tidak boleh. Karena dia memberi karena dia merasa dihutangi jasa. Itu nggak boleh. Jadi, dan itu nampaknya pahalanya akan hilang bagi yang meminjamkan. Padahal kita ingin dapat pahala ya. Udah, pokoknya karena kita sudah berkeluarga, mau berapapun kembali seperti itu, ya sudah seperti itu. Selesai sudah, itu tambah kuat insya Allah. Ya bagus pertanyaannya. Silakan kalau ada yang mau nanya silakan. Selanjutnya, dana umat abadi takaful. Dana umat abadi takaful. Dana umat abadi takaful adalah kumpulan sedekah dari para anggota yang tadi ya. Kumpulan sedekah dari para anggota yang tadi, yang masih punya sisa loh. Yang nggak punya sisa nggak boleh. Dari para anggota untuk dijadikan sebagai tambahan yang akan dipinjamkan kepada anggota kembali di periode selanjutnya. Sehingga dana pinjaman takaful akan lebih banyak dengan izin Allah Ta'ala untuk menutupi kebutuhan anggota. Dana umat abadi tersebut bukan milik anggota, akan tapi milik bersama keluarga takaful tersebut saja. Yang lain nggak usah dikasih yang lain ya. Nah, pada saatnya Bu, jika dana umat takaful tadi sudah dianggap cukup banyak, dan petik ini, saya sebut ada tanda-tanda ini, karena banyak itu kan relatif ya Bu ya. Bisa 1M, 2M, 3M itu kan bisa banyak bisa sedikit, terserah yang menilai. Ternyata kata ibu-ibu sepakat, Majelis Marwah mengatakan 1M itu banyak. 1M itu banyak. Maka
koordinator bermusyawarah dengan anggotanya semuanya untuk memanfaatkan dana tersebut dalam perkara-perkara yang sangat dibutuhkan untuk keluarga takaful. Terserah apa. Asal jangan konsumtif lah bulah. Jangan gini, ayo kita buat seragam, janganlah. Untuk piknik jangan gitu. Yang lama, yang abadi gitu bulah. Yang real, yang abadi gitu loh. Misalkan beli tanah milik takaful ini, dibangun yayasan, gitulah itu yang jelas-jelas itu. Miliknya milik bersama pokoknya. Tanah pemakaman boleh. Nah, itu kan jelas ya. Kita juga pasti ke sana semuanya untuk membantu tanah makam atau beli tanah makam sendiri untuk keluarga besar majelis marwah doang, boleh. Nggak enak lah sepi cuma sedikit, ya udah barengan aja kalau gitu sama yang lain. Karena kita kan takaful nasional sudah, alhamdulillah sudah punya dana untuk beli tanah makam itu sedang berjalan ada 120 juta. Itu dana kita semuanya untuk bersama-sama kita gunakan keluarga. Nanti kalau ada yang meninggal di antara kita dan keluarga kita, bisa bapak, bisa ibu, bisa anak, bisa suami semuanya, kita ngumpul di sana semuanya. Insya Allah seperti itu. Apa Bu? Kalau bukan anggota, maka anggota merekomendasi Bu. Misalkan keluarga anggota. Jadi kalau keluarga anggota pasti itu. Kalau yang bukan keluarga anggota gini, keluarga itu kan ibu dan bapaknya, adik kakaknya, anaknya, cucunya banyak banget ini. Kalau yang bukan keluarga siapa? Tetangga. Bukan, nempel rumah. Dia di rekomendasi aja. Ini tetangga saya baik banget tapi bukan anggota. Masuk berarti. Itu mah yang memutuskan ibu kok. Bukan kita. Kan kita sama-sama keluarga. Pokoknya ada rekomendasi dari kita semuanya, dari keluarga. Tapi semua yang ada hubungan dengan kita, atas, bawah, samping, di kita semua. Ditawarkan pertama kali di kita. Kecuali kalau nggak mau, nggak apa-apa. Gitu ya. Untuk sementara kita sedang mempersiapkan 800 meter untuk keluarga kita semuanya insya Allah. Ada yang bertanya begini, apakah ibu duluan atau bapak terakhir? Jawabannya apa? Susah. Mesti jawabannya bapak duluan, karena udah nggak cinta. Selanjutnya Bu, ini udah dana ini udah paham insya Allah ya. Silakanlah beli apa, pokoknya yang jelas real buat keluarga. Kayaknya kalau arisan nggak akan bisa-bisa ya Bu ya. Arisan tuh udah dapat jadi hutang lagi. Kemudian yang selanjutnya ada investor takaful Bu. Investor takaful itu mudahnya adalah yang bukan anggota takaful kita, tapi dia paham tentang takaful, dia menitipkan sebagian dananya di takaful kita. Dia nggak dapat apa-apa, nanti di akhir periode kita kembalikan uangnya ke dia. Itu aja. Di akhir periode belum mampu mengembalikan, itu berarti adanya di tata tertib. Di tata tertib aja langsung ya, karena pertanyaannya harus dijawab segera. Tata tertib coba dibuka nomor 16, halaman 16, tata tertib. Untuk menjawab pertanyaan. Mana ya? Nah ini nih, nomor 14 Bu. Tata tertib nomor 14, jawaban dari pertanyaan itu. Jika di akhir periode pertama takaful sudah dinyatakan selesai dan saatnya penyerahan tabungan kepada para anggota dalam kurung yang masih sisa ya.
namun masih ada sebagian anggota yang belum mampu untuk melunasi pada waktu penutupan itu. Maka koordinator bersepakat dengan anggota untuk bersama-sama A. membebaskan sisa angsuran yang belum dilunasi dengan konsekuensi mengurangi tabungan masing-masing. Paham nggak? Berarti dia lunas. Berarti tadi dia lunas. Lalu tabungan kita yang masih sisa berkurang, ya kan? Karena kan untuk melunasi. Itu yang pertama, membebaskan sisa angsuran. Dia lunas. Enak banget ya. Sampai dengan persentase. Nah, Yang ini tadi biar tabungan yang banyak persentasenya agak besar. Kemudian yang A ini ada tambahannya, ditambah sendiri. Cara mengurangi tabungan masing-masing dilihat dari banyak dan sedikitnya sisa tabungan itu. Ya disepakati bersama aja. Misalkan kekurangannya 100.000 misalkan. Ya dibagi aja 100.000 dibagi anggota yang masih punya sisa tabungan. Yang paling besar dikurangi lebih besar, yang paling sedikit dikurangi sedikit. Itu aja lah. Ya sesuai persentase, sesuai kesepakatan. Nggak apa-apa seikhlasnya, yang penting bebas kan gitu. Nah, kalau seikhlasnya semuanya juga boleh, Bu. Kemudian B. Pilihan yang kedua, Bu. Memutasi sisa angsuran sesuai kesepakatan bersama ke periode selanjutnya. Minimal 1 tahun atau maksimal 1 tahun terserahlah. Maksimal aja sudah. Maksimal 1 tahun. Lalu dana takaful yang sudah terkumpul dibagikan kepada para anggota sesuai kesepakatan. Iya, berarti kan dimutasi, diundur ke kedua, berarti kan sisanya kan kurang ya Bu ya? Kurang, itulah yang dibagikan. Kan dibawa sama dia. Berarti yang dibagikan berkurang apa utuh? Berkurang, itulah yang dibagikan. Sesuai persentase lagi. Ya nggak boleh. Selama belum melunasi tidak boleh pinjam dulu. Kasihan nanti beliau tambah berat. Ya. Beliau tambah berat. Pokoknya yang pinjam jangan pinjam dulu kecuali lunas dulu ya. Kasihan nanti. Jangan Bu, jangan pinjam lagi, itu aja belum kok. Hah? Ya kan dilunasi dulu Bu. Udah dilunasi kan berarti kan boleh pinjam lagi. Udah dilunasi enggak nih ceritanya nih? Ini katanya sakit nggak bisa jalan nih, masa nggak dilunasin sih? Sakit, bener-bener sakit. Ya, maksudnya itu dibebaskan tadi yang nomor A tadi loh. Jadi nggak mutasi. Ini kan pilihan kedua. Pilihan kedua itu mutasi. Tapi pilihan pertama, jika pilihan pertama sudah selesai, ngapain ke kedua, Bu? Kalau udah selesai. Maksudnya? Yang masih punya tanggungan pinjaman. Ya lebih baik menyelesaikan dulu tanggungan kewajiban daripada nabung. Pinjaman. Gimana? Pinjaman. Lebih baik kan menyelesaikan dulu daripada nabung. Saya mau nabung dulu, sama aja nanti tabungannya buat menutupi pinjaman toh. Nah, ya udah mendingan selesaikan dulu. Ya. Apabila yang A tidak mau, yang B tidak mau, yang C, sebagian anggota membebaskan sisa angsuran saudaranya dengan cara mengurangi tabungannya sendiri. Kata dia, yang menutupi dia saya sendiri, yang lain nggak usah. Misal 100.000, kata dia tabungan dia masih 500.000, ya udah dari saya 100.000, uang saya tinggal 400.000, selesai. Kalau yang nomor A kolektif, kalau yang C itu sendirian. Yang C orangnya lebih hebat itu. Ya.
Alhamdulillah sudah ada semuanya, udah dipraktekkan lah gitu semuanya. Sudah selesai ini jawabannya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau di tata tertib ini ada yang terasa menurut ibu baca, terasa ada kezoliman, segera ibu tanyakan. Ada yang memberatkan, segera ibu tanyakan. Karena ini berbahaya. Kalau tidak segera ditanyakan nanti ada masalah. Mumpung kita bisa terbuka. Untuk berbuka kesepakatannya tidak harus 1 tahun gitu ya. Misalnya saya nambahnya segini atau tidaknya segini. Ya, sebentar Bu. Yang satu untuk ngangsur, yang satu untuk nabung. Boleh. Dan dia sudah bisa menghitung. Saya akan selesai segini. Boleh kok. Boleh. Nggak disalahkan dia seperti itu. Misalkan dia punya tanggungan 1 juta. Dia punya uang 200.000. Saya mau nabung 100, kemudian untuk ngangsur 100. Nggak disalahkan. Tapi kalau dia ingin ini 200 untuk ngangsur, nanti kalau udah selesai mau minjem lagi, lebih cepat. Ya udah terserah, pokoknya lebih cepat pinjam lagi boleh. Yang nomor 14 sudah bisa difahami? Ya, berarti selanjutnya berarti balik lagi dong kita. Balik lagi ke halaman berapa tadi? Ini pokoknya diacak aja lah biar cepat. Investor takaful sudah paham belum, Bu? Investor takaful adalah bukan anggota takaful, tapi ngerti tentang takaful, tapi karena sibuk dia nggak bisa bermajelis. Sudah saya titip aja ke salah satu anggota tabungan saya. Ini buat setahun, kembalikan ke saya nanti. Modalnya sudah selesai, itu aja. Nanti pahala dia, Masya Allah. Ya atas nama dia siapa gitu. Investor kan, pokoknya nggak ada keuntungan dunianya pokoknya dia. Sudah, kalau tahapan investasi nggak usah dibaca lah. Itu kan orang lain. Investasi ini, tahapan ini, level ini yang halaman bawah itu punya orang lain, bukan punya kita. Kalau ada itu. Dan ini sudah dilaksanakan alhamdulillah. Di Bandung ada seorang ibu, dia tidak ikut anggota, tapi dia nabung setiap bulan sebagai investor 1 juta. Berarti dia sedekah setiap hari 1 juta selama setahun. Kali aja 1 juta kali 360 hari. Itulah tabungan pahala dia segitu. 1 juta loh masalahnya. Nomor 16, takaful nasional. Takaful nasional itu artinya keluarga takaful wilayah masing-masing berkumpul bersama di tempat yang ditentukan, waktu yang ditentukan, bersama-sama. Datang semua sama suaminya, sama anaknya, sama cucunya yang mau. Yang bisa, yang mau. Dan kita sudah melaksanakannya alhamdulillah sebanyak 6 kali. 6 kali takaful nasional setiap 6 bulan sekali. Kita kumpul semuanya alhamdulillah untuk bertakaful bersama. Dan insya Allah untuk bulan Desember ini kita akan mengadakan takaful nasional yang ke-7. Semua takaful kumpul insya Allah di Bandung tanggal 25 Desember. Kita akan insya Allah ke sana ketemu keluarga takaful yang ada di Bandung. Kurang lebih ada 4 keluarga takaful, anggotanya kurang lebih 100 orang. Nanti kalau di sini sudah dibentuk, mau ikut ke Bandung boleh. Sama anak istrinya boleh. Selesai sudah Bu kayaknya. Dana abadi takaful ini nggak usah lah.
Tata tertib Bu, coba dilihat tata tertib mana yang kurang bisa difahami, karena tata tertib ini paling penting di dalam perjalanan takaful kita. Jangan lupa ya Bu ya, koordinator dan pencatat tidak boleh digaji. Tidak boleh minta, tidak boleh digaji. Pokoknya ikhlas lillahi ta'ala. Bagian nulis sama bagian membagi-bagikan uang bagi yang butuh gitu aja sudah. Uangnya tidak boleh sisa. Harus dihabiskan pada waktu itu pokoknya. Berapa puluh juta pun. Di takaful yang ada, alhamdulillah, sementara ini ada namanya takaful keluarga Al-Izzah. Terdiri dari ustadz dan ustadzah di Yayasan Al-Izzah. Setiap bulannya minimal 8,5 juta. Itu per bulan. Itu belum tambahan angsuran ya. Belum tambahan angsuran yang kemarin pinjam. Itu kurang lebih sampai 10 juta per bulan. Dan alhamdulillah enggak pernah sisa, bahkan kurang. Masih banyak yang belum bisa tertutupi kebutuhannya karena dananya kurang. Itu 9 sampai 10 juta. Ada yang beli motor, ada yang beli laptop, beli HP, beli apa, terserah pokoknya sesuai kebutuhan. Ada yang buat pesak masuk sekolah, ada yang buat itu, ini ada semuanya, alhamdulillah. Waktunya setahun biasanya. Ada juga di takaful yang lain, ada yang 4 bulan. Jadi pinjaman cuma 4 bulan. Ada yang 6 bulan. Pokoknya 6 bulan harus selesai. 4 bulan harus selesai. Itu namanya latihan takaful. Tapi yang umum 1 tahun biasanya. Ada juga yang pernah sebagian takaful itu 2 tahun. 2 tahun sabar bertakaful juga ada. Tapi mungkin 2 tahun kelamaan lah. Setahun itu sudah pas itu insya Allah. 11 bulan paling 1 tahun itu. Silakan yang mau ditanyakan Bu. Ini kan panduannya seperti ini, nanti prakteknya kayaknya akan ada masalah-masalah lah. Misal gini, Ustaz. Ini kan nanti perlu ada buku, ada apa. Misalnya loh ini. Ada buku seperti ini, iya. Harus ada. Minimal kayak gini Bu. Minimal kayak gini, maksimal kayak gini. Tapi ini kebagusan ini ya. Ini kebagusan kayak gini aja lah. Biasa aja lah. Cuma buku tabungan. Nanti kalau takut hilang ini simpannya di koordinator aja. Kalau nggak takut hilang ya dibawa aja. Kalau ingin lebih besar ya dibuat besar juga boleh. Saya ada 2 ini. Misalnya ya cuma ini tanya ada. Ya walaupun tidak seberapa. Misalnya itu nanti kan pengurusnya ya bukan pengurus ya, misalnya yang koordinatornya itu butuh segitu ya pulpen atau apa. Ngambil dana abadi itu bisa apa enggak? Iya, disepakati aja. Oh, gitu. Disepakati aja. Oh, itu kan buat bersama. Buat bersama. Nanti Bu, gini aja. Sebelum kita misalnya mau mulai bertakaful, misal ya, di ibu-ibu majelis ada bendahara enggak sih? Ada. Punya uang nggak sih? Ada punya kas nggak? Kira-kira untuk mencetak kayak gini fotokopi keberatan nggak? Kalau keberatan, kami akan mencetakkan. Kalau keberatan loh. Kalau ada, ya ini paling berapalah segini ya. Tapi kalau tidak ada, insya Allah disiapkan. Banyak kok. Tapi kalau ada ya silakan aja, gimana lah kesepakatannya. Ya gitu ya. Bener, penting itu. Insya Allah. Dan yang lain biasanya awalnya dari pusat dulu. Awalnya biasanya ini dari ininya dikasih. Butuh berapa? Nih. Nanti selanjutnya tinggal ngopi sendiri. Formatnya gitu, kayak gini. Silakan yang mau ditanyakan lagi, Bu.
nanti bisa dikatakan apa bimbingan pas pembukaan. Oh iya. Nanti Bu kalau pertama kali mau dibentuk mulai kapan silakan Ibu menghubungi kita-kita. Bisa yang ada di sini, bisa saya, bisa yang ada di sini, nanti insya Allah membimbing untuk memudahkan tahapan pertama pembuatan takaful insya Allah. Itu bisa. Pokoknya nggak ada inilah, nggak ada masalah lah insya Allah. Di takaful al-hikmah berapa anggotanya Bu? 15. Itu nambah apa berkurang Bu? Nambah ya? Ya alhamdulillah. Pokoknya nanti kalau ada masalah-masalah yang perlu ditanyakan, tanyakan aja Bu. Sedang bermajelis, sedang apa, silakan ditanyakan. Ya. Silakan ditanyakan lagi kalau sudah dirasa selesai ya cukup ya semua, nggak apa-apa. Jazakumullah khairan ya, terima kasih. Jadi insya Allah yang kita pinjamkan dan yang kita sedekahkan itulah insya Allah milik kita di akhirat Bu. Jadi modal kita di akhirat insya Allah itu. Tabungan lah. Kalau dulu itu kan saya juga pernah didatangi takaful, Mhm. tapi untuk asuransi dulu, misalnya Iya. itu apa untuk biaya anak Mhm. nanti kalau sekolah, Mhm. Mhm. itu udah nggak ada hubungannya dengan itu. Nggak ada. Ini mah kita nggak punya kantor. Kantor kita majelis taklim saja. Enggak, kalau takaful asuransi itu kalau nggak salah, kita nabung dulu yang lama banget. Nanti kita minta untuk sekolah, misalkan sudah kesepakatan. Iya, Itu juga belum tentu dikasih toh. iya itu nyetor terus. Oh, nyetor terus. Ini berapa tahun anaknya ini ke umur 2 tahun. Nanti untuk kelas 6, untuk masuk kelas SD, umur sekian baru bisa. Enggak, itu bukan, kita nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu kita. Jadi kalau kita ini Bu, sesuai, pokoknya tanggung jawab kita keluarga, nggak ada hubungan dengan kita, nggak ada. Cukup ibu-ibu semuanya, cuma nanti sama kita hubungannya takaful nasional aja. Yuk kita kumpul semuanya, udah gitu aja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil ini.